Drama ini menceritakan mantan agen rahasia NIS berjulukan Terius. Ia membantu tetangganya untuk mengungkap konspirasi besar di balik kematian suaminya. Cerita dimulai saat pria bernama Kim Bon bermimpi buruk setelah kehilangan pacarnya karena dibunuh orang misterius. Kim Bon tinggal di apartemen bertetangga dengan Go Airin yang seorang ibu rumah tangga dan memiliki 2 anak kembar. Layaknya anak-anak, kedua bocah kembar itu sangat nakal. Sehari-harinya selain berkelahi dan juga membuat keadaan rumah selalu berantakan. Pokoknya mirip kapal pecah deh. Hingga suatu hari perkenalan Airin dengan Kim Bon dikarenakan ulah nakal kedua bocah itu setelah mendorong ibunya hingga menabrak Kim Bon yang baru saja keluar lift yang membuat hidung Kim Bon mimisan. Kesibukan Airin sehari-hari mengantarkan kedua bocah gendang ke sekolah. Selain itu, Airin juga memiliki 3 teman akrab yang kerjanya ngerumpi. Hari itu, Airin mengikuti wawancara untuk melamar sebuah pekerjaan. Ia bertemu dengan pimpinan bernama Yong Tae. Di bagian lain, seorang pria bernama Pak Moon adalah kepala keamanan nasional Korea. Ia sedang menuju sebuah loker untuk menukarkan tas yang dibawanya. Ia tak menyadari jika ada orang yang sedang menguntitnya dan melaporkan pada bosnya. Rupanya, tas itu berisi uang suap untuknya. Ia bertemu dengan pimpinan Yong Tae karena sudah 5 tahun hanya menjadi ibu rumah tangga dan tak memiliki pengalaman kerja. Apalagi ia sudah punya anak, maka lamarannya pun ditolak. Karena yang dibutuhkan mereka adalah wanita single. Ya, syukur-syukur kalau cantik dan bohai. Merasa dibohongi karena persyaratan melamar harus wanita single, Airin jadi ngoceh-ngoceh memarahi Yong Tae. Menurutnya ia telah membuang-buang waktunya. Haduh, PA ya. 시간을 뺏은 건 그쪽도 마찬가지예요. Saat keluar dari ruangan tersebut, Airin tak sengaja bertabrakan dengan Pak Moon yang baru saja tiba untuk bertemu Yong Tae. Pak Moon marah karena merasa dirinya telah disuap oleh Yong Tae sebagai komisi dari pembelian pesawat tempur baru. Pastinya harga pesawat telah di-markup tinggi. Perusahaan Yong Tae secara resmi hanyalah importir tas wanita, tapi faktanya ia juga calo untuk berbisnis jual beli senjata militer. Oh gitu toh, cuma buat kedok doang. Singkat cerita mereka berdua jadi saling mengancam. Setelah pertengkaran itu, Yong Tae mengirimkan pembunuh bayaran untuk mulai menguntit Pak Moon. Namun Kim Bon dengan tak sengaja mengetahui keberadaannya. Sayangnya ia kehilangan jejak saat mengejarnya. Dan lagi-lagi malah melihat seorang wanita yang dari belakang itu mirip pacarnya yang sudah tewas. Kim Bon yang penasaran mendekatinya, yang ternyata ia adalah Airin tetangganya. Airin menuduhnya jika Kim Bon telah menguntitnya. Di bagian lain, ketiga temannya sedang ngerumpi ngomongin Airin yang kini sedang melamar pekerjaan karena sedang kesusahan dengan ekonominya. Selain itu, mereka juga membicarakan harga cabai dan telur yang naik karena MBG atau tertangkapnya Jampitsus. Nah lo. Beberapa saat kemudian, Airin pun datang dengan mengajak kedua anak kembarnya. Namun peristiwa sial terjadi di mana kedua bocah gendeng itu merusak kue yang sedang didisplay. Hingga Airin harus membayar semua kue cake tersebut dengan kartu kredit suaminya. Jung Il sang suami terkejut mendapat pesan jika kartu kreditnya telah dipakai begitu banyak oleh istrinya. Dengan spontan saja sang suami mengocehi istrinya, tanpa mau tahu permasalahan yang sebenarnya. Singkatnya, mereka membawa kue cake tersebut dan kedua bocah itu dihukum harus makan kue-kue tersebut berhari-hari tanpa mendapatkan makanan lain. Pokoknya cake itu harus dihabiskan mereka. Nah lo, mencret dah. 당연히 케이크지.
Sementara Kim Bon terus menganalisa targetnya siapa yang telah membunuh pacarnya. Malam itu Sung Il tiba di rumah. Suami langsung ngoceh-ngoceh karena rumah mereka berantakan seperti tak diurus istrinya. Selain itu pertengkaran berlanjut hanya gara-gara pembelian kue yang begitu banyak oleh istrinya. Dan berakhir istrinya minggat dari rumah. 까지 쉬지 않고 움직였다고. 그럼 그렇게 하든지. Di tempat lain, Kim Bon menemukan sebuah dompet di depan pintu lift. Setelah dibuka, dompet itu ternyata milik tetangganya. Irene ngoceh-ngoceh sendiri karena rumah ibunya berada di Pulau Jeju. Ia terus mendapati dirinya sial, di mana hujan turun malam itu dan dompetnya hilang. Sehingga ia tak bisa membayar bis. Saat akan memeriksa di dalam kopernya, ternyata isi kopernya itu hanyalah mainan anak-anak. Rupanya ia salah mengambil koper. Irene sempat salah paham, ia menduga jika Kim Bon seorang penjahat yang telah menguntitnya. Namun semua jadi jelas setelah Kim Bon mengembalikan dompetnya. 죄송해요. 전 그런 줄도 혼자 소설 쓰지 마세요. Dan ia menyuruh Irene untuk segera kembali ke rumah. Di depan pintu rumah, Irene ragu untuk kembali masuk. Karena ia malu sama suami. Masa sudah kabur harus kembali ke rumah? Setelah dipaksa Kim Bon, akhirnya Irene masuk ke rumahnya dan esok harinya ia hanya mendapati amplop berisi uang dan sebuah pesan untuk membeli baju baru. Maka tak buang waktu Irene memborong baju baru dengan ditemani temannya. Pak Moon yang baru saja masuk ke dalam mobil, secara tiba-tiba seseorang berusaha membunuhnya. Di parkiran basement, Jung Il baru saja tiba. Dengan tak sengaja ia melihat pembunuhan Pak Moon. Takut kena masalah, Sung Il pun memindahkan mobilnya ke parkiran lain. Sementara wajah pembunuh itu telah diketahuinya. Pembunuh tak mau ambil resiko karena Sung Il adalah saksi pembunuhan dan ia mengejar Sung Il hingga membunuhnya. Duh, kasihan. Irene yang sudah memborong baju menelpon suaminya namun tak dijawab. Sesaat kemudian seorang petugas apartemen memberitahukan Irene jika suaminya pingsan. Di rumah sakit dokter segera melakukan tindakan darurat namun sayang nyawanya tak tertolong. Hingga Jung Il pun tewas. Jung Il apes karena berada di tempat dan waktu yang salah. Kematian suami membuat Irene nangis histeris. Ia merasa bersalah karena malam sebelumnya mereka bertengkar. Di tempat lain, rupanya pembunuh bayaran itu atas suruhan Yong Tae. Semua rekaman CCTV telah dihapus, tapi masalahnya ada orang yang tak bersalah yang ikutan dibunuh karena tak sengaja melihat aksinya. 무슨 일인데? I killed him. Berita ini membuat Yong Hee terkejut karena tak ada dalam rencananya. Dari hasil otopsi suaminya divonis serangan jantung, bukan dikarenakan pembunuhan. Berita tewasnya Pak Moon sebagai kepala keamanan negara menjadi perhatian Kim Bon. Di kantor NIS, Direktur SIM tak percaya jika Pak Moon dibunuh, karena hasil otopsi dokter mengatakan jika ia terkena serangan jantung. Namun bawahannya bernama Jion terus mendesak agar Pak Sim melakukan investigasi lebih lanjut, hingga Pak Sim berjanji akan melakukannya. 내가 네 주장 고려해볼. 진짜죠? Di rumah duka, Kim Bon ikut hadir untuk memberikan penghormatan terakhir pada Pak Moon. Ia mendengar rumor jika Pak Moon dibunuh karena ada masalah dengan kliennya. Di tempat lain, kedua bocah kembar itu ditemani ketiga temannya. Namun tak disangka kedua bocah itu menjadi target penculikan setelah Pak Kim mengantar anaknya ke toilet. Saat akan pulang, Kim Bon terkejut melihat Irene juga sedang berduka atas meninggal suaminya. Ia tak tahu jika kematian suaminya itu terkait pembunuhan Pak Moon. Beberapa saat kemudian, Bu Kwon sebagai kepala operasi NIS melihat kehadiran Kim Bon dengan inisial Terius. Ia segera menyuruh bawahan untuk menangkapnya, hingga Kim Bon kabur dari tempat tersebut. Bu Kwon mengarahkan semua anak buahnya untuk mencari keberadaan Terius. Nama Terius yang sudah lama menghilang memancing perhatian Jion untuk mengetahui di mana keberadaannya. Kembali ke taman,
Kim terkejut melihat kedua bocah itu sudah tak berada di tempatnya, dan ia melaporkan hilangnya kedua bocah itu pada ibunya. Duh, apa sebenar si Airin. Sementara Terius terus menjauh dari lokasi. Hingga Airin harus pergi meninggalkan rumah duka untuk mencari kedua anak kembarnya. Pie iki kalau ada yang ngelayat ya. Di bagian lain kedua bocah itu sedang dibawa ke suatu tempat. Dengan menyamar sebagai petugas kebersihan rumah sakit, Kim Bon berhasil kabur dengan menggunakan taksi. 공관 앞에서 택시를 탔습니다. Namun keberadaannya terus dimonitor karena plat nomor taksi itu diketahui. Hingga badan intelijen melibatkan polisi untuk membantu menangkapnya. Di lain tempat, NH mengumpulkan teman-temannya untuk mencari bocah kembar yang hilang. Selain itu melaporkannya pada polisi. Dengan aksi hanya melalui ponsel, mereka berhasil menemukan di mana kedua bocah itu berada. Wah, sakti juga ya. 아까 그 운전 2단지 Mereka segera bergegas mencarinya dan berhasil memojokkan si penculik. Setelah emak-emak satu kampung itu datang menyerbunya, pria itu pun meninggalkan kedua bocah karena takut ditampoli hingga tewas. Sementara Bu Kwon dan timnya telah memblokir jembatan yang dilewati Terius. Setelah taksi itu keluar jembatan, mereka kecewa karena tak menemukan Terius di dalamnya. 무슨 일이세요? 했던 남자 어딨어요? 아니 저는 So pasti si Terius sudah kabur dari dalam jembatan. Mereka kembali kehilangan jejaknya. Dengan wajah panik, Airin berhasil menemukan si kembar. Kim Bon turun dari taksi dan melihat emak-emak berkerumun. Lagi-lagi ia melihat Airin yang sedang menangis. 그 집 여자잖아. 여긴 언제 왔지? Kim Bon bingung melihat Airin berada di sana. Padahal ia terakhir melihatnya masih di rumah duka. Kim Bon tahu saat polisi tiba di TKP dan pelakunya ternyata orang yang memang sudah ia curigai sebelumnya. Kim Bon merasa heran mengapa pria itu mengejar tetangganya. 안보실장 앞집엔 Jadi ia harus mengawasi tetangganya juga karena jadi target si pembunuh Pak Mun. Diketahui jika Terius telah menghilang selama 3 tahun. Jion merasa aneh karena Terius muncul di rumah duka untuk melayat Pak Mun. Pasti ada rahasia dengan kematiannya. 있는 게 확실해요. 다녀간 걸로 판명 났습니다. Dowo mencari informasi tentang Terius. Diketahui jika Terius sedang mendapat tugas dalam operasi Candy untuk mendekati Choi, seorang fisikawan ahli nuklir Korea Utara. Karena gagal melarikan diri hingga Choi ditemukan tewas, ia dicurigai sebagai mata-mata. Sementara Bu Kwon meminta Direktur SIM untuk segera menyetujui penangkapan Terius secara besar-besaran karena Terius diduga akan membocorkan rahasia besar teknologi nuklir. Selain itu, ia juga diduga mata-mata profesional karena telah membunuh teman-temannya saat diinterogasi. Namun pendapat Bu Kwon dibantah Jion karena semua belum terbukti. Walau faktanya Kim Bon orang yang tahu mengapa Choi dibunuh dan data-data kerjasama rahasia nuklir antara Korut dan Korsel seharusnya diberikan Kim Bon pada NIS. 밖에서 불법적인 일을 하여이가 주기로 한 유해서 어디로 갔을까? 그건 Di masa lalu, Kim Bon bertugas untuk menyelamatkan data-data tentang proyek rahasia tersebut dari serangan hacker. Namun data tanggal 31 Agustus menghilang. Ia yakin ada seseorang yang dengan sengaja telah menghapusnya. Yong Tae mendapat laporan jika target penculikan dan pembunuhannya ternyata keluarga wanita yang pernah diwawancarainya tempo hari. Sementara Airin terus mengirimkan CV untuk mencari pekerjaan guna menyambung hidup keluarga. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Yong Tae menghubunginya guna memberitahukan jika ia diterima bekerja di perusahaannya. 뭐야? 연봉입니다. Walau Airin senang, namun ia merasa heran mengapa tiba-tiba perusahaan itu menerimanya bekerja. Airin hampir copot jantungnya karena mendapat gaji yang sangat besar. Kim Bon salah paham setelah diam-diam ikut mengawasi kedua bocah kembar tersebut dengan merebut ponsel wanita yang mengasuhnya. Airin yang baru saja tiba langsung diocehi karena wanita itu menduga Airin telah menyuruh Kim Bon untuk memata-matai dirinya.
Ia tersinggung dan tak mau lagi mengurusi kembar. Kim Bon berusaha menjelaskan, ia menegur wanita itu saat akan pergi meninggalkan si kembar di taman. 저는 그냥 여길 두고 자리를 비우더라고요. Karena merasa bersalah, Kim Bon mengajukan diri untuk menjadi pengasuh kedua bocah gendeng tersebut. Yang tentu saja permintaan ini membuat Erin senang selain keheranan. Singkatnya, Kim Bon mulai bekerja mengawasi anak-anak. Baru juga hari pertama Kim Bon sudah dikerjai oleh kedua bocah. Target sebenarnya Kim Bon ingin tahu dengan kematian suaminya. Tak ada yang aneh di keluarga itu selain rumahnya selalu berantakan. Ia tak menduga jika si penculik sudah meretas rumah Erin. 특별한 점은 3 tahun lalu di Polandia, Choi yang seorang ahli nuklir emang sudah ditarget seseorang. Hari H pun tiba. Erin mulai bekerja di perusahaan J milik Yong Tae. Ia mendapat penjelasan apa yang harus dikerjakannya. Tak ingin ada masalah dengan si bocah kembar, trio wek-wek itu menemui dan menginterogasi Kim Bon. Karena Kim Bon juga tak mau menjawabnya, hingga membuat mereka jadi keheranan juga karena tak bisa mengorek informasi apa-apa darinya. Kehadiran Kim Bon di taman untuk menjemput bocah yang pulang dari sekolah menjadi perhatian emak-emak gatel. Mereka begitu terkesima melihat ketampanan Kim Bon yang mengasuh bocah Erin. Dan mereka saling berebut mencari perhatian. Aduh. Bocah-bocah pulang sekolah lanjut bermain pelosotan hingga Kim Bon harus ikut-ikutan. Kim Bon tak hanya jadi pengasuh si kembar, ia juga menemaninya nonton TV, mengajarinya push up dan gosok gigi hingga menidurkan mereka. Walau ia juga harus dikerjai bocah-bocah itu. Sementara Jion memberitahukan jika Kim Bon bergabung dalam misi Candy dan ia berpacaran dengan Choi si ahli nuklir. Tiba di rumah, Erin merasa senang karena kedua anaknya sudah tidur dan tak menemukan masalah dengan Kim Bon. Hingga Erin meminta Kim Bon agar mau menjadi pengasuh anak-anaknya secara permanen. Dan Kim Bon pun menerima permintaannya. 확률적으로 아무 이상 없어. Esok hari, Yong Tae memberitahukan bawahannya jika Erin tak mencurigai jika suaminya dibunuh. Ia memerintahkan untuk melanjutkan pekerjaannya kembali. Semua berawal dari sepeda anak Eunha yang hilang tanggal 31 Agustus saat diparkir di tempatnya. 여기다 뒀어. 언제인지 기억은 나고? 8월 31일? 마지막 금요일. Ia penasaran siapa orang yang telah mengambil sepeda itu dengan mengecek rekaman CCTV. Tapi yang ditemukan malah Jung Il sedang dikejar-kejar seorang pria. Lalu Eunho memberitahukan mereka dan mengecek CCTV bersama-sama. Akhirnya mereka menyimpulkan jika Jung Il rupanya dibunuh seseorang. Ternyata pria pembunuh itu telah meretas ruangan CCTV dan mendengar jika mereka telah mencurigai Jung Il dibunuh. Menyadari ada yang tak beres, Kim Bon memeriksa mobil Erin dan kemana saja Jung Il hari itu pergi. Lalu ia menemukan kartu memori dashboard di sana. Mereka ke parkiran untuk mengambil kotak hitam dashboard di dalam mobil. Sementara komputer CCTV itu ada yang meretas dan menghapus rekaman tanggal 31 Agustus. Karena terlambat untuk mengecek mobil yang sama, mama itu tak menemukan bukti apa-apa. 없는데? 진짜? 아닌데. 맨날 그럴 사람 아니래. Selain Erin teringat jika suaminya membeli kue di Margot yang terkenal mahal. Erin keheranan mengapa tumben-tumbenan suaminya membeli kue di Meta Palace. Di lain tempat, Kim Bon memeriksa rekaman dashboard mobil Jung Il. Dan ia menemukan jawaban mengapa Jung Il dibunuh. Rupanya ia adalah saksi pembunuhan Pak Moon di parkiran. 땅에서 뭔가를 봤어. Pelaku juga memang sudah Kim Bon curigai sebelumnya. Ternyata pelaku sebenarnya seorang pesulap. Di hari yang sama, penjahat itu tak menemukan rekaman dashboard di mobil Jung Il karena sudah diambil Kim Bon. Di bagian lain, Jion menginterogasi pembantu Pak Moon dan mendapat keterangan jika setelah kematian Pak Moon, tas miliknya pun ikut raib. Jion melaporkan temuannya pada direktur SIM dan meminta izinnya untuk melacak keberadaan tas tersebut. 가사 도우미한테 똑똑히 들었어요. 하나도 안 이상해. Sementara di tempat lain, Yong Tae menaruh tas mirip punya Pak Moon di kantornya.
di sebuah ruangan khusus yang tak boleh ada orang lain masuk ke sana, termasuk Airin. Menghilangnya rekaman CCTV yang telah mereka lihat belum lama ini membuat mereka heran. Menurut petugas, rekaman itu memang hilang, anehnya mengapa hanya tanggal 31 Agustus itu saja. Kim Bon yang ada bersama mereka yakin jika itu memang perbuatan pelaku. 그들 짓이야. 메타펠리스요? Di bagian lain, atasan Jung Il memberitahukan Airin jika suaminya memang ditugaskan ke Meta Palace. Namun bawahannya tak jadi datang untuk bertemu klien dengan alasan yang tak jelas. Ia baru tahu setelah Jung Il tewas dan klien itu memberitahukannya. Jadi itu sebabnya ia membeli kue di Margot yang berada di depan Meta Palace untuk klien. Mereka tak tahu jika pembunuhan Pak Mun itu terjadi di parkiran Meta Palace. 과장이 이번 프로젝트 때 Airin mulai menyadari jika suaminya selama ini penuh dengan tekanan di kantornya. Itu sebabnya ia mudah marah dan sensitif sekali. Sementara, Jion mendapati berita jika Jong In Tak orang yang menggantikan Pak Mun sebagai Kepala Keamanan Nasional. Dengan menyamar sebagai cleaning service, Jion masuk ke rumah Pak Mun untuk mencari tas. Namun tak disangka ia bertemu dengan Kim Bon yang juga sedang mencari tas tersebut, hingga mereka sempat berkelahi. Setelah mengetahui mereka teman lama, Jion mengajaknya ngopi sambil ngobrol. Kim Bon memberitahukan jika Pak Mun dibunuh setelah menolak membeli pesawat tempur, dan ada saksi yang melihat pembunuhannya. Namun, ia enggan memberitahukan pada Jion siapa orang tersebut. Kim Bon juga tak bersedia memberitahukan di mana ia tinggal, bahkan tak mau memberikan nomor ponselnya. 연락은 예전 방식으로 하자. Hingga akhirnya, Jion menempelkan GPS seperti stiker di jaketnya. Lalu ia meminta bantuan Dowo untuk melacak keberadaannya. Di taman bermain, Jion terkejut melihat Kim Bon sedang ngasuh kedua bocah. Ia menduga jika Kim Bon sudah punya anak setelah menikah dengan janda. 잘 챙겨. 자가 시터로 들어오고. Sesaat kemudian, Jion mendengar informasi jika Kim Bon hanyalah seorang pengasuh bocil anak Bu Airin. Jion penasaran dengan nama tersebut. Saat pulang dari taman bermain, Junhee memberitahukan jika di punggungnya ada stiker yang tertempel. 줘도 돼요? 잠깐만. Melihat stiker itu, Kim Bon baru menyadari jika dirinya telah diikuti Jion. Dengan berpura-pura membelikan es krim, Kim Bon menempelkan stiker itu pada lemari freezer hingga Jion kehilangan jejaknya. Ia kemudian mendapat stiker lagi dari kedua bocah itu, dan barulah menyadari jika pembunuh itu dengan sengaja memberikan stiker pada bocil-bocil untuk meretasnya. Ia teringat dengan stiker yang tertempel di beberapa tempat. Kemudian Kim Bon mengambilnya satu persatu termasuk di rumah ketiga sahabat Airin. Saat berkunjung ke rumah Bu An-hee, ia berhasil menekan Kim Bon untuk bergabung dengan komunitas informasi di apartemen mereka. 이상한 남자 쫓아갔을 때 우리 KIS가 Itu sebabnya tempo hari komunitas itu dengan mudah berhasil menggagalkan penculikan si kembar dengan berbagi informasi. Di bagian lain, Jion memberitahukan atasannya ada seorang saksi saat pembunuhan Pak Mun terjadi. Namun ia harus mengkonfirmasinya kembali. Direktur SIM akhirnya menyetujui Jion melakukan investigasi asalkan dengan senyap dan berhati-hati. Langkah pertama yang dilakukannya, Jion mendatangi toko Raja Tas di mana tempat itu ternyata tempat kerja baru Dowo sebagai hacker. Ia menjelaskan sejak 2 bulan lalu, Pak Mun menerima 11 kali panggilan telepon dari nomor tak dikenal dan 1 kali sebelum dia terbunuh. 마지막 통화 역시 발신 제한 번호고. Menara yang sering dipakai nomor itu adalah menara Star Tower. Sementara Airin baru saja menerima tas import yang dipesan bosnya. Ia terkejut setelah bosnya memberitahukan jika harga tas itu sekitar $100.000. Airin heran, orang semacam apa yang akan membeli tas semahal itu? 한 달에 100만 원씩 저금해도 8년 4개월이 Jika dihitung dengan gajinya, maka akan terbeli setelah 100 bulan. Wah, cuma bisa dibeli oleh koruptor tuh.
Hari itu Irene berencana untuk menitipkan kedua bocil pada Kimbon, namun karena ia tak di rumah, terpaksa dah Irene mengajak bocil itu ikut ke kantornya. Semua bencana terjadi di saat Irene mencari gunting dan masuk ke ruangan rahasia bosnya. Karena kebelet ingin boker, ia lupa untuk mengunci kembali ruangan tersebut 아까 너무 무리했나? dan memberikan minuman untuk anak-anaknya. Bocah kembar yang memang nakal masuk ke ruangan rahasia hingga bermain-main di kursi bosnya karena bisa berputar. Cilakanya lagi, mereka membuka dus yang berisi tas mahal yang ditaruh di atas meja. Karena Junhee mengambil tas itu, membuat Junso jadi marah dan mereka jadi berantem hingga menumpahkan minuman mereka pada tas mahal tersebut. Aduh, kacau ini mah. Keluar dari toilet, Irene sangat terkejut melihat kedua bocah itu berada di ruangan terlarang. Apalagi melihat tas mahal itu sudah kotor karena ulah anak-anaknya. 1억짜리야. Di tempat lain, Kimbon berpapasan dengan Yong Tae yang baru keluar dari lift.